Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sebelum saya melanjutkan, saya telah melihat kembali syarah dari kitab Masail Jahiliyah. Ternyata masih ada kelanjutannya, ya. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu ta'ala sampai pada tradisi yang ke-120 sekian, ya. Kemarin kita terakhir pada sampai tradisi 100 ke-9, ya. Dan akhir dari syarah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala pada tradisi 109. Namun ketika saya lihat syarah yang lain seperti syarah Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga Syekh Abdullah Al-Anqari hafizahumullah, maka ternyata masih ada kelanjutannya sampai 120 sekian. Kita lanjutkan, ya, pengajian kita. Mudah-mudahan kita selesai hari ini. Kalau tidak, kita selesaikan masih pertemuan sekali lagi, ya. Al-mas'alah al-ashirah ba'dal mi'ah, yaitu tradisi mereka yang orang-orang jahiliyah yang ke-110, ya. Qatlul ladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Kebiasaan mereka adalah membunuh orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh manusia, ya, kepada keadilan, yang menyuruh kepada kebaikan, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kebiasaan, ya, orang-orang jahiliyah, termasuk di antaranya orang-orang Yahudi, yang dimana mereka membunuh para nabi jika nabi-nabi tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Yahudi dengan wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak, tanpa dasar, ya. Kemudian juga di antara ciri-ciri mereka Allah juga sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 21, wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Mereka juga membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan sudah kita sampaikan di awal pengajian. Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah termasuk orang musyrikin, termasuk Yahudi, termasuk Nasara, bahkan termasuk umat-umat yang kafirah dari umat-umat nabi-nabi terdahulu. Dan di antara kebiasaan orang-orang Yahudi adalah membunuh para nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Wa qatlahumul anbiya. Allah menyebutkan beberapa ayat menyebutkan sifat mereka ini, membunuh nabi-nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Di antaranya disebutkan mereka membunuh Nabi Yahya, disebutkan juga mereka membunuh Nabi Zakaria, dan tentunya alaihi wassalam. Tentunya ada nabi-nabi yang lain yang mereka bunuh yang beritanya tidak sampai kepada kita. Jadi itulah kebiasaan orang jahiliyah. Kalau tidak sampai pada tahapan membunuh, tentunya mereka memusuhi orang-orang yang menyuruh kepada kebenaran, ya. Oleh karenanya, seorang ketika menyuruh kepada kebenaran, dia bersabar karena permusuhan, penentangan terhadap orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan sejak dulu sudah ada. Kenapa? Karena orang yang menyuruh kepada kebaikan mengganggu banyak orang, ya. Mengganggu orang-orang yang melakukan keburukan. Sehingga ketika orang yang melakukan keburukan merasa terganggu, merasa diusik, maka mereka akan menghadang, ya, kemudian menghentikan orang yang menyuruh kepada kebaikan tersebut, bahkan bisa sampai pada tahapan diculik atau dibunuh, dan itu merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya. Ini di antara tradisi jahiliyah yang ke-110, yaitu membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, ya. Kita tahu bahwasanya orang yang menyuruh kepada kebaikan, dia seperti membawa air yang putih, sementara pemilik air yang berwarna sangat banyak. Ada yang orang punya warnanya ungu, ada yang airnya warnanya hijau. Banyak orang terjebak dalam perkara-perkara yang haram. Ada yang suka ini, ada yang suka itu, ada yang suka ini. Nah, ketika seorang menyuruh kepada kebaikan, maka air putih ini tidak mau mereka terima. Ya, mereka ingin
warna air mereka tetap berwarna dengan warna maksiat yang mereka sukai. Sehingga ketika air putih ini diserukan, ya maka seluruh pemilik air-air yang berwarna-warni ini terganggu, ya, dan mereka akan berusaha mencegah orang yang membawa air putih bersih tersebut, ya, dengan cara menghadang atau dengan menyerang, bahkan bisa sampai pada tingkatan dibunuh. Dan subhanallah, orang Yahudi mereka membunuh para nabi, ya. Ini adalah sunnatullah yang berlaku dan tradisi jahiliyah terus berlanjut hingga sampai saat ini. Dan hendaknya kepada orang-orang yang menyeru kepada kebenaran untuk bersabar dan terus tegar di atas seruan kebenaran mereka. Kita lanjutkan al-mas'alah al-hadiyah asyarah ba'dal mi'ah. Tradisi 111. Di antara kebiasaan orang jahiliyah al-imanu bil jibti wa taghut, yaitu beriman kepada al-jibti wa taghut. Al-jibt ada yang menafsirkan dengan sihir. At-taghut yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan juga orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa atau surat An-Nisa ayat 50, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut." Ya, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan sebagian dari Alkitab, maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Yu'minuna bil jibti wa taghut, mereka beriman kepada sihir dan beriman kepada taghut. Di antara makna taghut yaitu kullu ma ubida min dunillah, ya, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara taghut adalah yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ahlul kitab mereka memiliki sebagian pendeta-pendeta mereka yang berubah-ubah hukum Allah dan kemudian ditaati oleh pengikut-pengikut mereka, ya, ditaati oleh pengikut-pengikut mereka, dan ini adalah taghut, ya. Ketika seorang tahu bahwasanya si fulan, ya, meskipun adalah ulama mereka, ya, merubah-rubah hukum Allah, dan dia tahu ulama tersebut telah merubah hukum Allah, kemudian dia taat kepada ulama tersebut, berarti dia telah menjadikan ulama tersebut sebagai taghut, ya. Jadi ini penjelasan tentang orang Yahudi bahwasanya di antara sifat-sifat mereka adalah beriman kepada sihir, dan beriman kepada sihir sampai sekarang masih ada di tradisi yang berlaku, sampai tersebar juga di antara kaum muslimin betapa banyak orang yang beriman kepada sihir, kepada dukun, meminta untuk menyihir, ya, datang kepada dukun untuk menyihir saudaranya karena ada permasalahan, dan berbagai macam sihir yang dilakukan, ya. Pasang susu lah misalnya supaya terlihat tampan, terlihat cantik, terlihat karismatik, ya. Sihir dilakukan untuk keperluan, ya, keperluan demi kepentingan pribadi, ya, untuk terlihat karismatik, terlihat cantik, atau untuk menyerang musuhnya yang dia hasad kepadanya dengan mengirim santet dan yang lain. Itu di tanah air kita juga ada dan tersebar juga di sebagian kaum muslimin. Jadi beriman kepada sihir itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Oleh karenanya disebut dalam hadis bagaimana Lubayd bin Al-A'sam yang telah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengambil rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bekas sisir, diambil kemudian diletakkan di bawah, diletakkan di antara dua batu, kemudian dimasukkan di batu yang ada di sumur yang sudah tidak terpakai, ya. Akhirnya Nabi SAW tersihir, dihayalkan kepada Nabi SAW bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Dihayalkan dia mendatangi istrinya, ternyata dia tidak mendatangi istrinya. Rasulullah SAW mengalami sakit. Sampai akhirnya datanglah malaikat meruqyah Nabi SAW, maka lepaslah sihir Nabi SAW. Ya, sehingga sihir itu tersebar di kalangan Yahudi. Sampai di zaman Nabi SAW yang menyihir Nabi juga adalah seorang Yahudi. Jadi orang Yahudi beriman kepada sihir dan beriman kepada taghut, dan itu pun kita kaum muslimin jangan mengikuti mereka. Jangan beriman kepada sihir dan jangan beriman kepada taghut, ya. Yaitu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapati bahwasanya sebagian ulama Yahudi merubah-rubah hukum. Seperti hukum rajam dihilangkan, mereka sembunyikan, dan pengikut-pengikutnya tahu akan hal tersebut, bahwasanya rajam pernah ada, tapi mereka tetap mengikuti ulama mereka. Dan ini berarti menjadikan ulama mereka sebagai
sebagai tagut ya. Karena merubah hukum Allah Subhanahu wa taala dan diikuti. Kemudian yang berikutnya al-mas'alah asyrah Tsaniyat asyrah ba'da 112 tafdilu dinil musyrikin ala dinil muslimin. Di antara kebiasaan orang jahiliyah adalah mendahulukan, memuliakan agama kaum musyrikin di atas agama kaum muslimin. Ini juga terkait dengan ayat sebelumnya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan sebagian dari Alkitab, yaitu orang Yahudi diberikan Taurat, yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman kepada al-jibt, kepada sihir dan kepada taghut yang tadi sudah kita jelaskan. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka berkata kepada orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Kalian itu wahai orang musyrikin Arab, orang Quraisy, lebih baik agama kalian daripada kaum muslimin. Ayat ini ada sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya bahwasanya orang-orang Yahudi awalnya ketika mereka tinggal bersama Nabi SAW, karena Nabi SAW datang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian di situ ada komunitas Yahudi, ada komunitas kaum musyrikin, ada komunitas kaum muslimin. Kemudian akhirnya terjadi perjanjian yang disebut dengan Wasiqatul Madinah, piagam Madinah, yaitu perjanjian yang disepakati oleh warga negeri kota Madinah dengan berbagai macam heterogen komunitasnya. Ya, ada komunitas Yahudi, ada komunitas kaum muslimin. Dan di antara kesepakatan mereka, kesepakatan yang disepakati oleh seluruh penduduk kota Madinah, bahwasanya mereka akan saling bahu-membahu kalau ada musuh yang datang dari luar menyerang. Ya, meskipun masing-masing beribadah dengan agama mereka, masing-masing berkeyakinan mereka, tapi mereka akan bekerja sama kalau ada musuh yang datang dari luar. Ini disepakati oleh Yahudi. Namun ternyata perkembangan Islam semakin besar, ya, apalagi kaum muslimin kemudian banyak orang-orang mulai masuk Islam, orang musyrikin mulai masuk Islam. Ya, Yahudi merasa terganggu. Karena mereka merasa terganggu, akhirnya mereka pergi ke orang-orang Quraisy di Mekah untuk memprovokasi agar orang-orang Quraisy menyerang kaum muslimin. Ya. Agar orang Quraisy menyerang kaum muslimin. Yang provokator siapa? Orang Yahudi. Mereka berangkat menuju ke kota Mekah, memprovokasi orang-orang Quraisy, menjelaskan akan bahayanya Muhammad dan pengikutnya, dan ini bahayanya akan tersebar sampai di kota Mekah dan berbahaya bagi orang Quraisy. Akhirnya orang-orang Quraisy bertanya kepada Yahudi. Mereka bertanya, orang Yahudi, sebenarnya agama kami lebih baik ataukah agamanya Muhammad? Orang Yahudi sebenarnya tahu bahwasanya agamanya Muhammad lebih baik daripada agama musyrikin Arab. Ya. Karena kita tahu orang Yahudi di kota Madinah sebelumnya sering bertengkar dengan kaum Ansar. Kaum Ansar yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Sebelum mereka masuk Islam, mereka sering bertengkar orang Yahudi, sering berperang di antara mereka. Dan kalau sudah berperang, orang Yahudi sering mengatakan, kalian di atas kesyirikan, akan datang seorang nabi yang kami akan berperang bersama nabi tersebut menghabisi kalian. Ketika nabi tersebut ternyata bukan dari golongan Yahudi, mereka tidak beriman. Itu Rasulullah SAW. Jadi mereka tahu bahwasanya agama orang musyrikin itu batil. Mereka tahu akan hal tersebut. Namun mereka sekarang ditanya dengan pertanyaan yang memojokkan mereka. Mereka ditanya, wahai orang Yahudi, mana yang lebih baik agama kami atau agama mereka? Kata orang musyrikin Quraisy. Tentu orang Yahudi kalau bilang agama Muhammad lebih baik, ya mereka tidak bisa memprovokasi orang Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya mereka terpaksa berbohong. Ketika ditanya mana agama yang lebih baik, maka Yahudi bertanya, Muhammad menyuruh apa? Muhammad begini, ya. Memisahkan, memutus silaturahmi, kemudian menghina Tuhan kami, dan macam-macam. Akhirnya orang Yahudi mengatakan, agama kalian lebih baik daripada agamanya Muhammad. Agama kalian, wahai orang Quraisy, lebih baik daripada agamanya Muhammad. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan al-mudahanah. Mudahana itu seakan-akan membenarkan kebatilan. Berbahasa-basi, tapi isi bahasa-basi tersebut adalah membenarkan kebatilan. Ini tidak boleh dalam Islam. Ya. Lihatlah orang musyrikin, mereka mengatakan agama kalian lebih baik daripada agama. Orang Yahudi mengatakan kepada orang musyrikin, agama kalian lebih baik daripada agamanya Muhammad. Padahal mereka tahu agama Muhammad lebih baik dan mereka tahu bahwasanya agama
kaum musyrikin penyembah berhala adalah buruk. Namun karena tidak enak maka mereka mengatakan agama kalian lebih baik daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat tadi. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Maka orang Yahudi berkata bahwasanya orang musyrikin Quraisy agamanya lebih baik daripada agamanya Muhammad. Ini yang disebut tadi saya katakan mudahana. Mudahana itu berbahasa basi dengan membenarkan kesalahan. Ini enggak boleh. Kalau ada orang bilang depan kita senyum-senyum terus mengatakan ini kan boleh Ustaz, kita nggak boleh bilang iya. Kita bilang kalau haram-haram, nggak boleh kita mudahana hanya karena ingin mengambil hatinya, nggak boleh. Ya. Kalau orang misalnya main musik depan kita bilang, kalau ditanya apa hukumnya, itu bilang haram. Jangan kita bilang, oh nggak apa-apa, malah kita ikut main musik, nggak boleh. Itu namanya mudahana, nggak boleh. Padahal kita tahu itu hukumnya haram. Kalau haram. Ya. Jangan sampai kita nggak enak, akhirnya kita bilang, oh nggak apa-apa, nggak boleh. Ya. Jadi mudahana tidak diperbolehkan. Adapun mudarat itu kita berbahasa basi tanpa harus membenarkan yang batil. Atau kita menunda penjelasan karena ada kemaslahatan. Itu tidak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah mudahana. Kita berbahasa basi untuk mencari muka atau ingin menarik hatinya dengan membenarkan kebatilan. Atau seakan-akan mereka di atas kebenaran. Ya. Tidak boleh. Ini kadang kita terjebak. Bahkan misalnya di antara sebagian dai yang misalnya diundang oleh non-muslim, maka tidak boleh dia dalam rangka untuk menjaga persatuan kemudian dia mengesankan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Enggak boleh. Dia bisa pakai bahasa yang lain. Dengan bahasa kita harus saling menghargai karena kita berada di atas suatu negara kesatuan, kita punya musuh di luar sana. Itu boleh kalau seperti itu. Karena kita untuk memikirkan misalnya negara kita ya, Nabi SAW juga dahulu sempat melakukan Wasiqatul Madinah, perjanjian perdamaian dengan atau perjanjian yang disepakati oleh Yahudi dan kaum muslimin. Namun dalam perjanjian tersebut tidak ada mudahana. Rasulullah SAW mengatakan walil Yahudi dinum walil muslimin dinuhum. Kaum Yahudi punya agama sendiri, kaum muslimin punya agama sendiri. Tidak ada Rasulullah mengatakan kita semua benar, tidak ada. Jadi hati-hati jangan kejebak. Dan kita tidak boleh mudahana. Kalau kita berbahasa basi mudarat, kita mengucapkan kata-kata yang baik tanpa harus membenarkan kebatilan mereka, maka tidak jadi masalah. Jangan sampai karena kita punya niat yang baik akhirnya kita membenarkan kebatilan mereka atau mengesankan mereka di atas kebenaran. Dan ini saya lihat sebagian dai terjebak dalam ini tidak boleh. Ini adalah kebiasaan orang Yahudi, mudahana, ya. Sudah tahu itu salah tapi membenarkan. Mereka mengatakan agama kaum musyrikin lebih baik daripada agama kaum muslimin, padahal mereka tahu agama kaum musyrikin adalah buruk. Ini diantara kebiasaan orang atau tradisi yang buruk. Kemudian diantara tradisi berikutnya al-mas'alah tsalitsah asyarah ba'da al-mi'ah, tradisi yang nomor 113, labsul haqqi bil batil, yaitu mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mencampurkan antara kebaikan dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran sementara kalian tahu. Kalian sembunyikan. Kalian tahu malah kalian sembunyikan. Di sini Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Ini adalah metode yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin atau orang Yahudi atau orang munafikin, sehingga Allah menegur mereka dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Kebatilan kalau dia muncul sebagai kebatilan murni, tidak ada yang mau ikut. Tidak ada yang mau ikut. Tetapi kalau kebatilan tersebut dibumbui dengan sedikit kebenaran, maka ini laris. Ini laris. Ya. Apalagi sifat manusia, mereka terkadang terpikat dengan kebenaran tersebut, lupa dengan kebatilan yang ada. Sebagian manusia husnuzan. Seperti contohnya yang dilakukan oleh dukun. Dukun, dia punya kawan dari setan. Kalau dukun asli, bukan dukun palsu ya. Benar-benar dukun, dia punya teman dari kalangan jin, dan jin tersebut mencuri berita dari langit, kemudian dia kabarkan kepada dukun tersebut. Kata Nabi SAW, hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin. Maka berita yang dicuri oleh jin dari langit diberitahukan kepada lisannya dukun atau sihir.
Kata Nabi SAW, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Maka dukun tadi menambah dengan 100 kedustaan. Dia cuma dengar berita tidak jelas, samar-samar. Dia tambah dengan 100 kedustaan. Oleh karenanya dukun asli, kadang kalau meramal, kadang benar, tapi seringnya salah. Mungkin dari 100 ramalan tentang masa depan, satu yang benar, 99 salah. Karena mereka mendengar kabar curian berita tersebut masih samar-samar dan tidak jelas, maka mereka tambah dengan 100 kedustaan. Tetapi apa kata Nabi SAW? Fayuqal alaysa qad qala kada wa kada, yawma kada wa kada, fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama'. Akhirnya dukun tersebut pernah meramal sekali benar, kemudian yang lain salah, tapi orang yang diingat oleh masyarakat, dukun ini pernah benar. Kesalahan, 100 kesalahan, ramalan yang pernah dia lakukan tidak pernah diingat. Dukun ini pernah ngeramal benar. Ngeramal berikutnya salah melulu, tidak pernah diingat. Sama seperti pawang hujan misalnya. Mungkin sekali dia pawang hujan nggak jadi, ya kebetulan. Mungkin dia sudah lihat ramalan cuaca macam-macam, kemudian keluar, ternyata tidak jadi hujan. Tapi selalu sisanya hujan melulu. Tapi orang selalu ingat, dia pernah menghalangi hujan. Kebetulan benar itu selalu diingat-ingat oleh masyarakat. Sehingga dia dipanggil terus. Padahal selalu salah. Selalu tidak bisa ya. Maka demikianlah ketika kebatilan dicampur dengan kebenaran sedikit, yang masyarakat pandang terkadang kebenaran tersebut, yang diingat kebenaran tersebut, kebatilan lain dilupakan. Dan demikianlah cara ahlul batil untuk melariskan kebatilan mereka, maka dibumbui dengan sedikit kebenaran. Contoh orang-orang Rafidhah, orang Syiah, mereka untuk melariskan akidah mereka bumbui dengan cinta kepada Ahlul Bait. Mereka bumbui dengan membela Ahlul Bait. Sehingga kalau ikut mereka seakan-akan cinta kepada Ahlul Bait, membela Ahlul Bait. Kalau tidak ikut mereka seakan-akan tidak membela Ahlul Bait. Dengan begitu laris. Banyak orang suka. Kenapa? Karena kita cinta Ahlul Bait, kita bela Ahlul Bait. Siapa sih tidak cinta sama keluarga Nabi SAW seperti itu? Laris. Contoh seperti orang-orang Khawarij atau orang Mu'tazilah. Orang Khawarij memberontak, mengkafirkan dengan alasan bahwasanya kita beramal nahi munkar. Sang penguasa telah berbuat kemaksiatan, kita kafirkan. Sama dengan orang Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan wajib untuk melengsarkan pemerintah yang zalim. Mereka mengatakan adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka membumbui perbuatan mereka dan itu diingkari, dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah selama dia masih muslim, nggak boleh. Kalau dia kafir pun harus dilihat apakah mampu atau tidak untuk memberontak. Tapi kalau dia muslim tidak boleh. Ketika para sahabat mengatakan, "Afala nunabidhum bisayf?" Ya Rasulullah, apakah kita harus mengangkat senjata untuk memerangi pemimpin-pemimpin yang zalim tersebut? Kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Masallahu, selama mereka masih salat tidak boleh. Dalam riwayat yang lain, illa antara fihim kufran buwahan indakum fihi burhan minallahi burhan. Kalau kalian melihat ada kekufuran yang nyata, kau punya dalil bahwasanya mereka kafir, maka boleh dilengserkan dengan paksa jika memang kau punya kemampuan. Tapi kalau selama muslim tidak boleh. Nah, orang Mu'tazilah mengatakan kalau ada pemimpin muslim yang zalim di mata mereka, maka harus dilengserkan, maka angkat senjata perang dengan dibumbui dengan ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini amar nahi munkar. Ini contoh. Jadi larislah bid'ah seperti orang-orang yang menolak sifat, orang Mu'tazilah menolak sifat, Jahmiyah menolak sifat, Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menolak sifat Allah, mereka mengatakan ini adalah tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Sehingga larislah ketika sedikit dibumbu dengan kebaikan al-haq, ya, maka jadilah kebatilan tersebut laris. Inilah metode orang-orang jahiliyah dahulu. Karena kalau mereka menampilkan kebatilan murni, tentu tidak akan ada yang mengimani. Tapi berikutnya, al-mas'alah rabi'ah asyar ba'dal mi'ah. Tradisi 114, ya, menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya. Ya, menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya. Ini adalah tradisi orang-orang Yahudi. Ya. Mereka mengenal Nabi SAW, tapi mereka sembunyikan ilmu mereka tersebut. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Sampai Allah gambarkan pengetahuan mereka tentang Nabi luar biasa. Mereka mengetahui Nabi SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kita kalau punya anak, kita tahu betul anak kita seperti apa, sifat-sifatnya, sukanya main di mana. Jadi mereka tahu sifat-sifat Nabi. Mereka tahu sifat-sifat fisik Nabi
Sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Nabi hijrah kemana. Makanya kalau kita baca tentang kenapa banyak komunitas Yahudi di kota Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraidah, karena mereka sedang menanti hijrahnya Nabi tersebut yang mereka nanti-nantikan Nabi terakhir. Mereka ingin beriman dengan Nabi tersebut. Mereka tahu akan sifat-sifat Nabi tersebut. Namun kata Allah, "Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih." Ketika datang Nabi yang mereka kenal sebagaimana mereka tahu dalam kitab suci mereka, justru mereka kafir kepada Nabi tersebut. Dan mereka sembunyikan. Mereka tidak pernah menampakkan, menguak hal tersebut di hadapan umat bahwasanya sifat-sifat Muhammad ada dalam Taurat. Mereka sembunyikan. Bahkan hampir-hampir sekarang sifat-sifat Nabi Muhammad hampir-hampir dihilangkan dari Taurat. Hampir tidak ada. Padahal kita yakin pernah ada. Karena Allah sudah sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Taurat dan Injil. Bahkan bukan cuma Nabi, bahkan sifat-sifat para sahabat disebutkan, sahabat Nabi SAW disebut dalam Taurat dan Injil. Ya. Allah sebutkan dalam surat, di akhir surat Al-Fatah. Ya. Baik, di antaranya seperti orang Yahudi, mereka merubah hukum rajam. Kalau ada yang berzina di antara mereka, mereka tidak rajam, tapi mereka arak orang tersebut, laki-laki dan perempuan diarak, dibalik, wajahnya di pantat himar, kemudian belakangnya jadi dibalik. Jadi misalnya himar, maka wajahnya dibalik, wajahnya di pantat, kemudian pantatnya orang tersebut atau bokongnya orang tersebut ke arah kepala himar. Kemudian diarak, dikasih hitam-hitam, dipermalukan. Ya. Hal ini mereka lakukan kenapa? Ketika ternyata yang berzina adalah asyraf, orang-orang mulia di antara mereka. Ketika orang miskin yang berzina, mereka tegakkan rajam. Namun ketika yang melakukan zina adalah orang-orang tokoh di antara mereka, akhirnya para pendeta itu dibayar. Mereka dibayar, ya, sehingga mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembunyikan ayat tentang rajam dalam Taurat, akhirnya hukum orang berzina dirubah, tidak lagi dirajam tapi cuma diarak, dipermalukan. Ya, diarak dan dipermalukan. Ini mereka menyembunyikan ayat tentang rajam. Makanya ketika orang-orang Yahudi suatu saat kejadian lagi zina dan mereka tahu Nabi Muhammad SAW, kata mereka, coba kita ke nabinya orang Arab. Mereka tahu Nabi Muhammad seorang Nabi SAW. Kata mereka, dia adalah Nabi yang penuh dengan rahmat. Dia membawa hukum tidak keras seperti kita. Jadi mereka menyangka, mereka berharap Nabi SAW memberi keputusan bagi orang berzina bukan rajam. Akhirnya mereka datang kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW akhirnya menyuruh mereka menghadirkan Taurat. Mereka menyuruh mereka menghadirkan Taurat. Kemudian Nabi suruh baca dalam ayat dalam Taurat tentang orang berzina. Rupanya di antara mereka ada yang menutup ayat, kemudian dia baca dengan diloncat. Situ ada Abdullah bin Salam, salah seorang ulama Yahudi yang masuk Islam. Kata dia, coba angkat tanganmu. Angkat tangan, ternyata ada ayat tentang rajam. Jadi mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan ayat-ayat padahal mereka mengetahuinya. Oleh karena di antara tradisi orang-orang jahiliyah adalah menyembunyikan ayat-ayat, menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu tentang kebenaran tersebut. Dan ini adalah dosa besar, ya. Dan tradisi ini jangan sampai dilakukan oleh para ahli ilmu, para ulama. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman memperingatkan orang yang menyembunyikan kebenaran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah kami jelaskan kepada manusia fil kitab, dalam kitab suci, mereka sembunyikan. Allah cerah orang-orang Yahudi. Mereka sembunyikan. Allah sudah turunkan di Taurat, mereka sembunyikan. Kata Allah, ulaika yal'anuhumullah, mereka telah orang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang yang bertaubat dan buat perbaikan dan menjelaskan. Fa ulaika atubu alaihim, mereka itulah yang aku terima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ibnu Katsir berkata mengomentari ayat ini, hadza wa'idun syadidun liman katama ma ja'at bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min ad-dalalat wal bayyinat. Ini adalah ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan atau dibawa oleh para rasul, baik Taurat, Injil maupun Al-Qur'an. Ada sudah tahu ilmunya dia sembunyikan, maka diancam dengan laknat Allah dan laknat para malaikat, ya. Ini bahaya menyembunyikan ilmu. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man su'ila al-ilmi, ya, fakatamahu uljima yaumal qiyamah fihi bilijamin minan nar."
Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, dia tidak kasih tahu, dia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat kelak dia akan pasang ligam, pasang tali kekang yang terbuat dari api. Karena dia nggak mau ngomong, dikekang di hari kiamat dengan api, ya. Dengan api. Dan ini peringatan keras kepada orang yang memiliki ilmu. Mereka tahu kemungkaran depan mereka, mereka diam. Subhanallah, saya nggak tahu seperti apa ya. Apakah ada di antara kita yang ragu bahwasanya apa yang dilakukan oleh cerita-cerita Korea, aurat terbuka, joget-joget apa segalanya, ada yang ragu itu bahwasanya itu haram bagi orang berilmu? Tapi sebenarnya sebagian orang ditanya di televisi tentang Korea, dia tidak mengatakan haram. Malah seakan-akan tidak jadi masalah. Ya subhanallah, ente cari keridhaan orang, ente ingin dipuji oleh orang, takut dibenci oleh orang gara-gara mengatakan nonton Korea haram. Dan banyak di depan kita perkara yang haram, tapi sebagian orang berilmu diem, tidak berani ngomong. Kalau memang dia beruzur, artinya kalau dia ngomong dia bakalan dipenjara, bahkan dibunuh, mungkin itu urusan lain. Namun dia tidak mau ngomong hanya karena takut ditinggalkan oleh masyarakat. Ini yang kita khawatirkan, ini yang bahaya seperti ini. Menyembunyikan ilmu, ya. Padahal dia tahu itu hukumnya, hanya karena mencari keridhaan manusia. Justru sebaliknya, carilah keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia. Jelaskan. Orang marah biarin aja, ini hukum Allah seperti ini. Hukumnya haram, hukumnya bid'ah, hukumnya syirik. Sampaikan. Dengan cara yang baik, kau terima, enggak. Tapi jangan kau sembunyikan, kalau sudah tahu hukumnya kau sembunyikan. Sembunyikan, bahkan seakan-akan membolehkan, membiarkan. Padahal kau punya ilmu, gara-gara ya, karena engkau itu hobi masyarakat. Kau tidak ingin mengganggu hobi masyarakat. Orang seperti ini, apakah dia ustadz, apakah dia dai, maka dia terancam. Terancam karena dia menyembunyikan ilmu yang perlu diketahui oleh masyarakat hanya karena mencari keridhaan manusia. Waliyadzubillah.